Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman semuanya. Semoga saya dan teman-teman semuanya selalu diberikan kesehatan. Amin. Oke teman-teman, kembali lagi dengan Arif Channel ya. Untuk kali ini di part 4 ya, kita masuk ke part 4, masih membahas soal kompetensi teknis ya, dimana untuk part 4 ini saya akan memberikan latihan-latihan soal ya, sebanyak 50 soal. Semoga dengan saya memberikan 50 soal ini bisa menambah wawasan ilmu untuk teman-teman semuanya. Oke teman-teman, sebelum kita soal, jangan lupa untuk selalu mendukung channel saya dengan cara like, share, dan subscribe agar saya semakin bertambah semangat lagi untuk membuat video-video selanjutnya. Oke, terima kasih. Kita langsung saja ke soal. Soal nomor 1. Seorang guru PJOK sedang mengajarkan materi gerak rangkaian guling depan dan guling lenting dengan cara menjelaskan dengan suara lantang, kemudian memberi contoh dalam berbagai posisi, berkeliling untuk melihat secara lebih dekat gerakan yang dilakukan oleh siswa, memperhatikan peserta didik dengan menyebutkan namanya, memandang mata peserta didik yang sedang diajak bicara. Dengan demikian, guru tersebut sudah melaksanakan variasi dalam A. Penggunaan media, B. Gaya mengajar, C. Pola interaksi, D. Kegiatan siswa, E. Metode mengajar. Oke teman-teman, kalian bisa pause dulu kemudian menjawab dalam hati ya. Benar ya, jawabannya adalah yang B. Kita lihat pembahasannya. Komponen variasi dalam gaya mengajar. Yang pertama, penggunaan variasi suara, pemusatan perhatian siswa, kesenyapan guru, mengadakan kontak pandang dan gerakan badan. Kemudian yang keenam, pergantian posisi guru di dalam kelas. Soal nomor 2, guru menerapkan aturan disiplin kelas. Peserta didik yang terlambat lebih dari 5 menit dihukum lari keliling lapangan sebanyak 4 kali. Pengelolaan kelas ini menggunakan pendekatan A. Otoriter, B. Permisif, C. Modifikasi tingkah laku, D. Kelompok, E. Individual. Oke teman-teman, kalian bisa pause dulu kemudian menjawab dalam hati. Oke, jawabannya adalah A ya, otoriter. Kita lihat pembahasannya. Pendekatan otoriter pengelolaan kelas adalah kegiatan guru untuk mengontrol tingkah laku siswa. Guru berperan menciptakan dan memelihara aturan kelas melalui penerapan disiplin secara ketat. Soal nomor 3, guru memberikan pujian atau hadiah yang menimbulkan perasaan senang atau puas pada peserta didik yang berperilaku positif, menunjukkan peningkatan performa. Sebaliknya, tingkah laku yang kurang baik dalam melaksanakan program di kelas diberi sanksi atau hukuman yang akan menimbulkan perasaan tidak puas dan pada gilirannya tingkah laku tersebut akan dihindari. Pendidikan pengelolaan biasa yang demikian termasuk A. Pendekatan kekuasaan, B. Pendekatan otoriter, C. Pendekatan kebebasan, D. Pendekatan perubahan tingkah laku, E. Pendekatan kerja kelompok. Oke teman-teman, kalian bisa pause dulu kemudian menjawab dalam hati ya. Oke, jawabannya adalah yang D. Kita lihat pembahasannya ya. Pendekatan perubahan tingkah laku yang baik atau positif harus dirangsang dengan memberikan pujian atau hadiah yang menimbulkan perasaan senang atau puas. Sebaliknya, tingkah laku yang kurang baik dalam melaksanakan program kelas diberi sanksi atau hukuman yang akan menimbulkan perasaan tidak puas dan pada gilirannya tingkah laku tersebut akan dihindari. Soal nomor 4. Rubrik dapat digunakan untuk membantu peserta didik mengukur sejauh mana kompetensi yang dimiliki dan dapat digunakan sebagai bagian dari perbaikan pembelajaran. Salah satu tujuan rubrik seperti yang digunakan siswa tersebut bisa berfungsi untuk A. Memotivasi, B. Menghakimi, C. Menentukan peringkat, D. Kelengkapan administrasi, E. Syarat sertifikasi. Oke teman-teman, kalian bisa pause dulu kemudian menjawab dalam hati ya. Oke, jawaban yang benar adalah A. Memotivasi. Kita lihat pembahasannya. Tujuan dari penilaian rubrik yaitu siswa diharapkan secara jelas memahami dasar penilaian yang akan digunakan untuk mengukur suatu kinerja siswa. Rubrik diharapkan pula dapat menjadi pendorong atau motivator bagi siswa dalam proses pembelajaran. Soal nomor 5. Guru akan mengelompokkan siswa berdasarkan kemampuan keterampilan motoriknya.
Untuk itu, guru dapat melakukan dengan menggunakan A. Rubrik, B. Tes tertulis, C. Tes komputer, D. Tes keterampilan dan pengukuran, E. Tes lisan. Oke teman-teman, kalian bisa pause dulu kemudian menjawab dalam hati ya. Benar ya, jawabannya adalah yang D. Kita lihat pembahasannya. Salah satu kegunaan tes keterampilan dan pengukuran adalah klasifikasi. Di sekolah biasanya klasifikasi keolahragaan berdasarkan tingkat kelas, bukan berdasarkan kemampuan atau keterampilan anak. Oleh karena itu, pengelompokan hendaknya berdasarkan kemampuan umum, ketangkasan, dan diatur sesuai dengan kemajuan pembelajarannya. Soal nomor 6, dalam melaksanakan penilaian, seorang guru PJOK tentunya harus mengacu pada prinsip dari penilaian yang bukan termasuk pada prinsip penilaian pembelajaran adalah A. Homogen, B. Objektif, C. Tertulis, D. Reliable, E. Valid. Oke teman-teman, kalian bisa pause dulu kemudian menjawab dalam hati ya. Oke, jawabannya adalah homogen. Kita lihat pembahasannya. Penilaian untuk pembelajaran harus menolong pembelajar untuk mengetahui bagaimana memperbaiki belajarnya. Siswa-siswa memerlukan informasi dan petunjuk untuk merencanakan langkah-langkah belajar mereka berikutnya. Soal nomor 7, guru yang menugaskan siswa membentuk tim dengan identitas tim, nama tim, susunan pemain, desain seragam, dapat dikatakan menggunakan pendekatan pembelajaran kooperatif dengan tujuan di bawah ini, kecuali A. Belajar akademik, B. Penerimaan terhadap keragaman, C. Pengembangan keterampilan olahraga, D. Pengembangan keterampilan sosial, E. Pengembangan kemampuan penyelesaian masalah. Oke teman-teman, kalian bisa pause dulu kemudian menjawab dalam hati ya. Oke, jawabannya adalah yang C ya. Kita lihat pembahasannya. Tujuan pembelajaran kooperatif setidak-tidaknya meliputi beberapa tujuan pembelajaran, yaitu hasil belajar akademik, penerimaan terhadap keragaman, pengembangan keterampilan sosial, dan pengembangan kemampuan penyelesaian masalah. Soal nomor 8, seorang guru pendidikan jasmani meminta siswa melakukan pengamatan video suatu pertandingan sepak bola dari sisi bagaimana pemain menerapkan taktiknya. Kegiatan ini dapat disebut sebagai pendekatan saintifik dengan cara A. Eksperimentasi, B. Mengamati, C. Mengkomunikasi, D. Menalar, atau E. Mempresentasikan. Oke teman-teman, kalian bisa pause dulu kemudian menjawab dalam hati ya. Benar, jawabannya adalah yang B. Kita lihat pembahasannya ya. Kegiatan mengamati dapat disebut sebagai proses mengenal objek melalui penggunaan indera yang dimiliki. Misalnya, dengan melihat atau menonton, mendengarkan, dan membaca. Sehingga, peserta didik akan memperoleh konsep awal dan menemukan permasalahan-permasalahan dalam materi yang akan dipelajari. Soal nomor 9, Piaget lebih memfokuskan kajiannya dalam aspek perkembangan kognitif anak dan mengelompokkannya dalam 4 tahap, yaitu A. Sensori motorik, pra-operasional, operasional konkret, operasional formal, B. Operasional konkret, operasional formal, sensori motorik, pra-operasional, C. Operasional konkret, sensori motorik, pra-operasional, operasional formal, D. Operasional konkret, sensori motorik, praoperasionalisme, operasional formal, E. Sensori motorik, praoperasional, operasional konkret, dewasa. Oke teman-teman, kalian bisa pause dulu kemudian menjawab dalam hati ya. Benar, jawabannya adalah yang A ya. Kita lihat pembahasannya. 4 tahap aspek perkembangan kognitif menurut Piaget: sensori motorik, praoperasional, operasional konkret, dan operasional formal. Soal nomor 10, KKM dirumuskan dengan mempertimbangkan 3 hal. Di antaranya adalah keadaan siswa intek. Pernyataan yang tepat mengenai komponen intek dalam merumuskan KKM adalah A. Makin tinggi rata-rata skor atau nilai siswa pada saat awal masuk, maka skor KKM makin tinggi. B. Makin beragam siswanya, maka skor KKM makin tinggi. C. Makin rendah rata-rata skor atau nilai siswa pada kelas sebelumnya semester yang sama, maka makin rendah skor KKM-nya. D. Makin homogen siswanya, maka skor KKM makin tinggi.
Makin tinggi rata skor atau nilai siswa pada saat awal masuk, maka skor KKM makin rendah. Oke, teman-teman bisa pause dulu kemudian menjawab dalam hati ya. Benar, jawabannya adalah yang A ya. Soal nomor 11. Dalam pembelajaran jasmani, guru membawa miniatur lapangan sepak bola. Hal ini sebagai upaya guru untuk memberi pengalaman yang lebih konkret kepada siswa-siswa yang tidak pernah mengalami secara langsung seperti apa lapangan tersebut sesungguhnya. Miniatur lapangan sepak bola adalah media dalam bentuk A. Objek nyata, B. Model, C. Kunjungan ke lapangan, D. Materi cetak, E. Audio visual. Oke teman-teman, kalian bisa pause dulu kemudian menjawab dalam hati. Oke, jawabannya adalah yang B. Model. Kita lihat pembahasannya ya. Model adalah representasi dari objek nyata, sering juga disebut sebagai alat peraga. Model bisa jadi lebih besar dari objek sesungguhnya untuk memberikan detail-detail pada objek atau lebih kecil agar memungkinkan untuk tujuan pembelajaran. Soal nomor 12. Pemanfaatan penilaian bukan sekadar mengetahui pencapaian hasil belajar. Justru yang lebih penting adalah bagaimana penilaian mampu meningkatkan kemampuan peserta didik dalam proses belajar. Assessment as learning berfungsi sebagai formatif dan dilaksanakan selama proses pembelajaran berlangsung. Teknik penilaian yang digunakan dalam assessment as learning adalah A. Penilaian diri dan tes tulis, B. Penilaian diri dan penilaian antar teman, C. Penilaian antar teman dan portofolio, D. Tes lisan dan penilaian diri, E. Penilaian antar teman dan tes lisan. Oke teman-teman, kalian bisa pause dulu kemudian menjawab dalam hati ya. Oke, benar, jawabannya adalah yang B. Penilaian diri dan penilaian antar teman merupakan penunjang dalam teknik penilaian sikap. Hasil penilaian diri digunakan sebagai data konfirmasi perkembangan sikap dan untuk menumbuhkan nilai-nilai kejujuran dan meningkatkan kemampuan refleksi atau mawas diri. Soal nomor 13. Pada pembelajaran kebugaran jasmani, guru menggunakan model problem based learning. Pada tahapan pengumpulan informasi dan data, berikut contoh pernyataan yang tepat. A. Guru memperhatikan dan langsung memperbaiki gerakan-gerakan latihan kekuatan otot yang sedang dipraktekkan peserta didik. B. Peserta didik menetapkan solusi penyelesaian masalah dari kesalahan gerakan-gerakan latihan kekuatan otot yang mereka lakukan secara sendiri-sendiri. C. Peserta didik menetapkan solusi penyelesaian masalah dari kesalahan gerakan-gerakan latihan kekuatan otot yang mereka lakukan. D. Guru menanyakan kepada peserta didik tentang kesalahan yang sering mereka temukan pada saat melakukan gerakan latihan tersebut. E. Peserta didik mempraktekkan gerakan-gerakan latihan kekuatan otot secara berpasangan sesuai dengan lembar kerja yang ditentukan oleh guru. Oke teman-teman, kalian bisa pause dulu kemudian menjawab dalam hati ya. Oke, benar, jawabannya adalah yang E. Soal nomor 14. Akar olahraga adalah manusia yang bermain. Ciri-ciri suatu aktivitas dapat disebut permainan adalah A. Serius, B. Menggunakan lapangan, C. Tujuannya untuk aktivitas permainan itu sendiri, D. Melibatkan banyak orang, E. Adanya wasit. Oke teman-teman, kalian bisa pause dulu kemudian menjawab dalam hati ya. Oke, yang benar di sini jawabannya adalah yang C. Kita lihat pembahasannya ya. Permainan adalah bentuk aktivitas yang menyenangkan yang dilakukan semata-mata untuk aktivitas itu sendiri, bukan karena ingin memperoleh sesuatu yang dihasilkan dari aktivitas tersebut. Soal nomor 15. KKM dirumuskan dengan mempertimbangkan 3 hal. Di antaranya adalah kompleksitas. Pernyataan yang tepat mengenai komponen kompleksitas dalam merumuskan KKM adalah A. Mengidentifikasi kualifikasi akademik pendidik dan jumlah peserta didik dalam satu kelas. B. Memperhatikan dan menganalisis rata-rata nilai rapot peserta didik di kelas sebelumnya. C. Memperhatikan hasil analisis jumlah, kedalaman, dan keluasan dari KD melalui forum KKGO. D. Menghitung jumlah peserta didik laki-laki dan perempuan dalam satu kelas. E. Melihat rata-rata nilai rapor peserta didik di kelas sebelumnya.
Oke teman-teman, kalian bisa pause dulu kemudian menjawab dalam hati. Oke, benar ya, jawabannya adalah yang C. Soal nomor 16, pemilihan gaya pengajaran menurut Moston lebih berupa sebuah kontinum dengan spektrum gaya yang didasarkan pada jumlah pembuatan keputusan yang diberikan guru pada peserta didik. Gaya mengajar yang memberikan kesempatan kepada peserta didik berperan sebagai pelaku dan peserta didik yang lain menjadi pengamat dan memberikan umpan balik adalah A. Komando, B. Berbalasan, C. Latihan, D. Menilai diri sendiri, atau E. Inklusi. Oke teman-teman, kalian bisa pause dulu kemudian dijawab dalam hati ya. Oke, jawabannya adalah yang B. Berbalasan. Kata kuncinya di sini ini ya teman-teman. Peserta didik berperan sebagai pelaku dan peserta didik juga yang lain ya itu menjadi pengamat dan memberikan umpan balik, artinya saling berbalasan. Soal nomor 17, guru menentukan tugas pembelajaran dengan target atau kriteria yang berbeda-beda tingkat kesulitannya untuk masing-masing peserta didik. Peserta didik diberi keleluasan untuk menentukan tingkat kesulitan dari tugas mana yang sesuai dengan kemampuannya. Gaya mengajar tersebut adalah A. Inklusi, B. Berbalasan, C. Komando, D. Menilai diri sendiri, E. Latihan. Oke teman-teman, kalian bisa pause dulu kemudian menjawab dalam hati ya. Oke, jawabannya adalah inklusi. Kita lihat pembahasannya. Gaya mengajar inklusi adalah gaya mengajar dengan memberikan keleluasaan untuk menentukan tingkat kesulitan dari tugas mana yang sesuai dengan kemampuannya. Soal nomor 18. Penentuan KKM salah satunya didasarkan pada intake, yaitu A. Potensi peserta didik untuk mendapatkan kompetensi yang diinginkan, B. Lingkungan belajar yang mendukung terselenggaranya pembelajaran, C. Jumlah kompetensi dasar yang akan diajarkan dalam setahun, D. Daya dukung sarana prasarana yang akan digunakan di sekolah, E. Kompleksitas dan kerumitan materi ajar yang akan disampaikan. Oke teman-teman, kalian bisa pause dulu kemudian menjawab dalam hati ya. Oke, jawabannya adalah yang A ya. Kita lihat pembahasannya. Salah satu penentuan KKM yang didasarkan pada intake adalah potensi peserta didik untuk mendapatkan kompetensi yang diinginkan. Soal nomor 19, menyampaikan materi servis bawah pada permainan bola voli dengan cara mengulang-ulang gerakannya akan lebih cocok untuk siswa yang masih dalam tahap belajar gerak. A. Asosiatif, B. Afektif, C. Psikomotor, D. Otomatisasi, atau E. Motorik. Oke teman-teman, silakan kalian bisa pause dulu kemudian jawab dalam hati ya. Ya, di sini jawabannya adalah yang A, asosiatif. Kita lihat pembahasannya. Tahap asosiatif ini ditandai oleh semakin efektif cara-cara siswa melaksanakan tugas gerak dan dia mulai mampu menyesuaikan diri dengan keterampilan yang dilakukan. Akan nampak penampilan yang terkoordinasi dengan perkembangan yang terjadi secara bertahap dan lambat laun gerakannya semakin konsisten. Soal nomor 20, hakikat guru melakukan pemanduan bakat olahraga adalah untuk A. Menciptakan atlet hebat, B. Memperkirakan potensi prestasi anak, C. Memandu anak dalam berolahraga, D. Memilih siswa untuk ekstrakurikuler olahraga, atau E. Mencari atlet. Oke teman-teman, kalian bisa pause dulu kemudian dijawab dalam hati ya. Ya benar ya, di soal nomor 20 ini jawabannya adalah yang B. Peran guru penjas ya sangat penting dalam mengenal dan memilih atlet yang memiliki kemampuan. Tujuan pemanduan bakat adalah untuk memperkirakan seberapa besar bakat seseorang untuk berpeluang berprestasi tinggi di kemudian hari. Soal nomor 21, aspek yang perlu dipertimbangkan dalam pemanduan bakat adalah A. Anatomis dan fisiologis, B. Tinggi badan, keterampilan olahraga, status gizi, C. Status gizi dan makanan, D. Biologis, biomotor, fisiologis, atau E. Psikologi dan tingkat emosi. Oke teman-teman, kalian bisa pause dulu kemudian jawab dalam hati ya. Oke benar ya.
Di sini jawabannya adalah yang D. Kita lihat pembahasannya. Atlet yang berkemampuan tinggi mempunyai profil biologis yang spesifik, kemampuan biomotor yang tinggi, dan sifat fisiologis yang kuat. Ya, seperti itu. Soal nomor 22. Seorang pemain menggenggam raket dengan kencang. Otot yang bekerja untuk menggenggam raket tersebut mengalami kontraksi. A. Isotonik, B. Isometrik, C. Eksentrik, D. Fleksi, atau E. Ekstensi. Oke teman-teman, silakan menjawab ya. Kalian bisa pause dulu kemudian menjawab dalam hati. Oke, benar ya. Jawabannya adalah yang B, isometrik. Kita lihat pembahasannya. Dalam olahraga, menggenggam raket tenis merupakan salah satu contoh kontraksi isometrik otot lengan bawah. Pada saat ini otot lengan bekerja mempertahankan agar raket tidak lepas. Soal nomor 23. Ilmu-ilmu yang menunjang biomekanika. A. Matematika, biologi, kinesiologi, B. Biologi, mekanika, motorik, C. Mekanika terapan, biologi, fisiologi, D. Kimia, fisika, matematika, E. Biomotorik. Oke teman-teman, kalian bisa pause dulu kemudian menjawab dalam hati ya. Oke, tepat ya, jawabannya adalah yang C. Kita lihat pembahasannya. Biomekanika didefinisikan sebagai bidang ilmu aplikasi mekanika pada sistem biologi. Biomekanika merupakan kombinasi antara disiplin ilmu mekanika terapan dan ilmu-ilmu biologi dan fisiologi. Soal nomor 24. Biomekanika penting untuk dipelajari karena A. Meningkatkan stamina atlet dalam waktu singkat, B. Memungkinkan pembelajaran pendidikan jasmani lebih bermakna, C. Mencetak juara secara cepat dan hemat biaya, D. Mengembangkan gerak dasar olahraga yang lebih efisien dan efektif, E. Gerak dalam olahraga sulit untuk dipahami. Oke teman-teman, seperti biasa kalian bisa pause dulu kemudian dijawab dalam hati. Oke, jawabannya adalah yang D. Kita lihat pembahasannya ya. Secara garis besar, fungsi dan kegunaan biomekanika ya. Yang pertama, memberikan dasar ilmu pengetahuan untuk mengambil keputusan berkenaan dengan keterampilan dan gerak dasar olahraga. Untuk memperoleh jawaban tentang masalah ya dalam unjuk kerja, kemudian prinsip dan asasnya dipakai dalam memberikan asesmen. Kemudian mampu dalam mengembangkan gerak dasar olahraga yang lebih efisien. Soal nomor 25. Anak yang tidak memiliki kelembanan fungsi intelektualnya disebut A. Tunagrahita, B. Tunarungu, C. Tunadaksa, D. Tunalaras, atau E. Autis. Oke teman-teman, kalian bisa pause dulu dan menjawab dalam hati. Oke, kalau sudah kita lihat jawabannya. Nah, jawabannya adalah yang A ya. Nah, Tunagrahita ya. Ini pengertian seperti ini ya. Kalian bisa membaca sendiri. Soal nomor 26. Pemilihan gaya mengajar menurut Mason lebih berupa sebuah kontinum dengan spektrum gaya yang didasarkan pada jumlah pembuatan keputusan yang diberikan guru pada peserta didik. Ketika peserta didik menentukan kekurangan dan mencoba memperbaiki dirinya, gaya mengajar yang digunakan adalah A. Komando, B. Inklusi, C. Menilai diri sendiri, D. Berbalasan, atau E. Latihan. Oke teman-teman, kalian bisa mempause dulu kemudian menjawab dalam hati ya. Oke, jawabannya adalah yang C ya. Nah, ini kata kuncinya ini ya, memperbaiki dirinya. Nah, gaya mengajar diri sendiri ini adalah karakteristik yang menentukan dari gaya periksa diri ya. Mengembangkan keputusan yang diperlukan untuk memulai keterampilan memeriksa diri dengan menggunakan kriteria yang telah disiapkan. Soal nomor 27, dalam permainan kasti nilai 1 diperoleh apabila A. Tim penjaga yang mampu menangkap bola lambung, B. Pelari dapat melewati tiang 1 dan 2, C. Peserta yang sukses kembali ke ruang bebas setelah melakukan pukulannya sendiri, D. Lari, sliding, tangkapan operan, atau E. Tim penjaga yang dapat mematikan lawan dengan lemparan. Oke teman-teman, kalian bisa pause dulu kemudian jawab dalam hati ya. Oke ya, jawabannya adalah yang A. Ini ya. Oke, kita lihat pembahasannya. Pemain yang sukses melakukan pukulan bola harus segera lari menuju pemberhentian ya 1, 2, 3 serta ruang bebas, namun secara bertahap, dan kemudian nilai 1 pun diperoleh tim tersebut. Untuk tim penjaga yang mampu menangkap bola lambung secara langsung, ada nilai 1 yang bisa dikoleksi. Oke ya, seperti itu ya. Soal nomor 28.
Proses dan keberhasilan belajar peserta didik ditentukan oleh peran yang dibawakan guru selama interaksi kegiatan belajar mengajar berlangsung. Kompetensi profesional guru dalam mengajar dapat dikembangkan melalui A. Pendidikan dan pelatihan model-model pembelajaran. B. Kegiatan penyusunan RPP di komunitas guru. C. Menyusun penelitian tindakan kelas. D. Forum group discussion perencanaan pembelajaran. E. Workshop penyusunan bahan belajar. Oke teman-teman, silakan dijawab dulu dalam hati ya. Kalian bisa pause dulu. Oke, jawabannya adalah yang A ya. Kita lihat pembahasannya. Aktivitas guru untuk bisa memperoleh keprofesionalan ya ini ya. Dalam mengajar dapat dikembangkan melalui pendidikan dan pelatihan model-model pembelajaran. Soal nomor 29. Pada permainan hijau hitam, saat ada keinginan sesama anggota regu untuk mencari strategi memenangkan permainan dan didukung oleh anggota regu yang lain, hal yang dimunculkan oleh para pemain adalah A. Tanggung jawab, B. Motivasi tinggi, C. Percaya diri, D. Pantang menyerah, atau E. Eksistensi. Oke teman-teman, kalian bisa pause dulu kemudian menjawab dalam hati. Ya benar ya, jawabannya adalah yang B. Soal nomor 30. Permainan hijau hitam yang dimainkan tanpa alat terdiri dari dua barisan, yaitu barisan A yang dinamakan hijau dan barisan B yang dinamakan hitam. Jarak antara barisan A dan B kurang lebih sejauh 2 meter dan jarak dari masing-masing barisan ke belakang kurang lebih 10-20 meter sebagai batas untuk lari. Berikut tujuan permainan hijau hitam ditinjau dari aturan permainan adalah A. Melatih kecepatan reaksi, B. Menerapkan tanggung jawab, C. Mengenal warna, D. Meningkatkan disiplin, atau E. Mengembangkan jati diri. Oke teman-teman, kalian bisa pause dulu dan menjawab dalam hati. Oke tepat ya, jawabannya adalah yang A. Soal nomor 31. Permainan hijau hitam dilakukan oleh dua regu. Anggota regu harus berkonsentrasi pada instruksi yang diberikan oleh pemimpin permainan. Kedua regu harus cepat bereaksi saat setelah aba-aba diberikan. Regu A menangkap B ataupun sebaliknya. Komponen kebugaran jasmani apa yang dikembangkan pada saat pemimpin permainan memberikan aba-aba hijau atau hitam? A. Kecepatan reaksi, B. Kelincahan, C. Daya tahan, D. Kekuatan, atau E. Kecepatan. Oke teman-teman, kalian bisa pause dulu kemudian menjawab dalam hati. Benar ya, jawabannya adalah yang A. Soal nomor 32. Saat regu A berlari sekencang-kencangnya mengejar anggota regu B pada permainan hijau hitam, ada keinginan dari beberapa anggota regu A untuk menangkap regu B ataupun sebaliknya. Hal yang menyebabkan anggota regu ingin memenangkan permainan adalah A. Tanggung jawab, B. Percaya diri, C. Eksistensi, D. Motivasi tinggi, atau E. Pantang menyerah. Oke teman-teman, kalian bisa pause dulu kemudian menjawab dalam hati ya. Oke, jawabannya adalah yang D ya. Soal nomor 33. Pada saat bermain kasti, pemukul pertama berhasil memukul bola dengan benar dan dapat berlari ke tiang hinggap 1 dan tiang hinggap 2, serta dapat kembali ke ruang bebas dengan selamat secara langsung tanpa terhalang oleh penjaga. Dari keterangan di atas, maka poin yang diperoleh oleh pemain tersebut adalah ya, jadi di soal 33 ini seorang pemukul ya sekali memukul dapat berlari ya dari home base, kemudian ke tiang 1, kemudian ke tiang 2 dan kembali lagi ya. Anggap aja ini home base-nya, kemudian ini tiang 1, tiang 2. Nah, ini berhasil ya. Sekali memukul berhasil sampai ke home base kembali. Nah, jadi poin yang didapat adalah yang C ya, 2 ya. Soal nomor 34. Permainan hijau hitam dilakukan oleh dua regu. Anggota regu harus berkonsentrasi pada instruksi yang diberikan oleh pemimpin permainan. Kedua regu harus cepat bereaksi sesaat setelah aba-aba diberikan. Regu hijau menangkap regu hitam ataupun sebaliknya. Komponen kebugaran jasmani apa yang dikembangkan ketika regu hijau hitam berusaha saling menangkap dan menghindar?
A. Kecepatan reaksi, B. Kelincahan, C. Kecepatan, D. Kekuatan, atau E. Daya ledak otot. Oke teman-teman, kalian bisa pause dulu kemudian menjawab dalam hati. Oke, yang benar adalah yang B ya. Soal nomor 35. Mendefinisikan psikologi dalam gerak adalah A. Ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia atau peserta didik, baik sebagai individu maupun dalam hubungannya dengan temannya. B. Ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku gerak manusia atau peserta didik, baik sebagai individu maupun dalam hubungannya dengan yang lain di lingkungannya. C. Ilmu pertumbuhan dan perkembangan kualitas diri dan lingkungan seimbang. D. Ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia atau peserta didik, baik sebagai individu maupun dalam hubungannya dengan lingkungannya. E. Ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia atau peserta didik, baik sebagai individu maupun dalam hubungannya dengan daerahnya. Oke, silakan teman-teman, kalian bisa pause dulu kemudian menjawab dalam hati ya. Oke ya, yang benar ya, ini adalah yang B. Soal nomor 36. PJOK merupakan media untuk mendorong pertumbuhan fisik, perkembangan psikis, keterampilan motorik, pengetahuan dan penalaran, penghayatan nilai-nilai ya. Ini ada sikap, mental, emosional, sportivitas, spiritual, sosial, serta pembiasaan pola hidup sehat yang bermuara untuk merangsang A. Pertumbuhan dan perkembangan kualitas diri dan lingkungan seimbang. B. Pertumbuhan dan perkembangan kualitas fisik dan psikis yang seimbang. C. Pertumbuhan dan perkembangan kualitas dinamik dan dinamis seimbang. D. Pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia atau peserta didik, baik sebagai individu maupun dalam hubungannya dengan temannya. E. Pertumbuhan dan perkembangan kualitas sardik dan bangunan yang seimbang. Oke teman-teman, kalian bisa pause dulu kemudian menjawab dalam hati ya. Ya benar ya, jawabannya adalah yang D. Soal nomor 37. Penerapan sosiologi olahraga dalam pembelajaran PJOK yang efektif adalah A. Diberi hadiah untuk prestasi yang diperoleh. B. Diberi contoh atau teladan yang baik oleh pengajar. C. Diajarkan, diberi contoh dan diberi hadiah atau hukuman. D. Diberi hukuman untuk kesalahan yang dilakukan. E. Diajarkan dengan menerangkan bagaimana melakukan tugas atau latihan. Oke teman-teman, seperti biasa kalian bisa pause dulu kemudian menjawab dalam hati. Ya benar ya, jawabannya adalah yang C. Soal nomor 38. Pada pembelajaran aktivitas senam berdiri satu kaki, salah satu peserta didik mengalami kesulitan dalam melakukan posisi tersebut. Namun ia terus mencoba sampai akhirnya mampu melakukan gerakan tersebut. Kondisi psikologis yang ditunjukkan oleh peserta didik tersebut adalah A. Kepercayaan diri, B. Percaya diri, C. Tanggung jawab, D. Pantang menyerah, atau E. Motivasi tinggi. Oke teman-teman, kalian bisa pause dulu kemudian menjawab dalam hati. Oke benar ya, jawabannya adalah yang D. Pantang menyerah. Soal nomor 39. Kajian penting psikologi olahraga dalam pendidikan jasmani salah satunya adalah tentang motivasi. Terdapat beberapa teknik yang dapat dilakukan oleh guru untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didiknya. Memberi pujian, memberi koreksi, dan sugesti, memberi petunjuk atau arahan adalah contoh memberi motivasi dengan teknik A. Verbal, B. Intensif, C. Supervis, D. Citra mental, atau E. Behavioral. Oke teman-teman, kalian bisa pause dulu dan menjawab dalam hati. Oke benar ya, jawabannya adalah yang A. Verbal itu adalah lisan atau ucapan. Soal nomor 40. Melalui pendidikan jasmani, kepercayaan diri dan citra diri atau self-esteem, peserta didik akan berkembang. Dalam membentuk kepercayaan diri dan citra diri yang dapat dilakukan oleh guru adalah A. Memberi semangat peserta didik untuk terus meningkatkan citra dirinya. B. Memberikan pujian kepada peserta didik yang berhasil menguasai keterampilan gerak. C. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk tampil pada event olahraga. D. Membangun citra diri murid melalui program ekstrakurikuler olahraga. Atau E. Membantu peserta didik untuk meningkatkan kepercayaan dirinya. Oke teman-teman, kalian bisa pause dulu kemudian menjawab dalam hati ya. Oke, yang benar adalah yang B ya jawabannya. Soal nomor 41. Proses dan keberhasilan belajar peserta didik ditentukan oleh peran yang dibawakan guru selama interaksi kegiatan belajar mengajar berlangsung. Kompetensi profesional guru dalam mengajar dapat dikembangkan melalui A. Pendidikan dan pelatihan model-model pembelajaran. B. Kegiatan penyusunan RPP di komunitas guru.
C. Menyusun penelitian tindakan kelas. D. Forum group discussion perencanaan pembelajaran. Atau E. Workshop penyusunan bahan belajar. Oke teman-teman, kalian bisa pause dulu kemudian menjawab dalam hati ya. Oke, jawabannya adalah yang A ya. Pendidikan dan pelatihan model-model pembelajaran. Soal nomor 42. Keyakinan yang tidak bisa disangkal terkait falsafah pendidikan jasmani adalah A. Penjas meningkatkan kesehatan peserta didik. B. Penjas dapat diupayakan untuk mengembangkan kepribadian. C. Penjas mengembangkan keterampilan atau psikomotor. D. Penjas satu-satunya yang dapat meningkatkan kebugaran jasmani. E. Penjas meningkatkan kemampuan kognitif. Oke teman-teman, kalian bisa pause dulu kemudian menjawab dalam hati ya. Oke benar, jawabannya adalah yang C. Soal nomor 43, aktivitas jasmani dapat menjadi medium pergaulan sosial atau social intercourse, yaitu bertemu dengan orang-orang baru dan untuk mempercepat atau mempererat hubungan yang telah ada. Berdasarkan pernyataan tersebut, penerapan dalam pendidikan jasmani adalah A. Di akhir semester mengadakan kegiatan kelas meeting di sekolah. B. Mengikuti event pertandingan ataupun perlombaan antar sekolah. C. Mengaktifkan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler di lingkungan sekolah. D. Memberikan kesempatan bergaul seluas-luasnya kepada peserta didik. E. Mengadakan pertemuan rutin untuk membuat program ekstrakurikuler. Oke teman-teman, kalian bisa pause dulu kemudian menjawab dalam hati. Oke benar ya, di sini jawabannya adalah yang B. Soal nomor 44. Tuntutan profesional guru menghadapi abad 21 harus memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Dalam pembentukan karakter dan sikap peserta didik, guru memiliki peran penting sebagai A. Desainer program pembelajaran. B. Pendidik yang cerdas. C. Guru yang berkualitas. D. Pemberi keteladanan. Atau E. Pengajar yang kreatif. Oke teman-teman, kalian bisa pause dulu kemudian menjawab dalam hati. Benar ya, jawabannya adalah yang D. Kata kuncinya adalah ini ya, dalam pembentukan karakter dan sikap peserta didik. Soal nomor 45. Dari segi sejarah, perkembangan cabang-cabang olahraga pada skala internasional tidak bisa dipisahkan dari diselenggarakannya pesta olahraga antar benua. Baron Pierre de Coubertin adalah pencipta A. Olimpiade Romawi. B. Olimpiade Yunani kuno. C. Olimpiade Sparta. D. Olimpiade kuno. Atau E. Olimpiade modern. Oke teman-teman, kalian bisa pause dulu kemudian menjawab dalam hati. Oke tepat ya, yang benar adalah yang E jawabannya. Pierre Coubertin adalah pencipta Olimpiade modern. Soal nomor 46. Non-event of instruction dari Gagne salah satunya adalah memberikan umpan balik atau provide feedback. Yang merupakan kegiatan memberikan umpan balik adalah A. Memberikan contoh jawaban yang benar. B. Menentukan langkah pembelajaran. C. Memberikan langkah pembelajaran. D. Menjelaskan jawaban peserta didik yang perlu dilengkapi. Atau E. Memberikan penilaian. Oke teman-teman, kalian bisa pause dulu kemudian menjawab dalam hati ya. Oke benar, jawabannya adalah yang D. Kegiatan yang merupakan pemberian umpan balik ke siswa adalah menjelaskan jawaban peserta didik yang perlu dilengkapi. Jadi seperti itu ya, pemberian umpan balik seorang guru ke siswanya. Soal nomor 47, non-event of instruction dari Gagne salah satunya adalah memberikan perhatian atau gain attention yang dapat dilakukan oleh guru PJOK saat pelaksanaan pembelajaran PJOK di lapangan terbuka adalah A. Memberikan umpan balik. B. Meniup peluit panjang. C. Memberikan contoh. D. Memberikan langkah pembelajaran. Atau E. Menjelaskan tujuan pembelajaran. Oke teman-teman, kalian bisa pause dulu kemudian menjawab dalam hati. Oke benar ya, jawabannya adalah yang B. Soal nomor 48. Dalam merumuskan tujuan pembelajaran, unsur perilaku yang terdapat pada rumusan tujuan pembelajaran ditulis A. Secara singkat. B. Menggunakan kata kerja. C. Secara terukur. D. Menggunakan kata keterangan. Atau E. Secara jelas. Oke teman-teman, kalian bisa pause dulu kemudian menjawab dalam hati. Oke, jawabannya adalah yang B ya, menggunakan kata kerja.
Soal nomor 49. Penulisan tujuan pembelajaran yang utuh harus mengacu pada prinsip-prinsip perumusan tujuan pembelajaran. Berikut salah satu komponen tujuan pembelajaran. A. Main effect, B. Nurturan effect, C. Degree, D. Humanis, atau E. Konstruktif. Oke teman-teman, kalian bisa pause dulu kemudian menjawab dalam hati. Oke, jawabannya adalah yang C ya, degree. Degree adalah membandingkan kondisi sebelum dan setelah belajar. Soal nomor 50. Menerapkan salah satu gaya mengajar yang memperhatikan perbedaan individu dalam pembelajaran PJOK adalah A. Mencocokkan gaya komando, B. Mengevaluasi gaya resiprokal, C. Mengadaptasikan gaya inklusi, D. Menyiapkan gaya latihan, atau E. Penerapan gaya mengajar inklusi. Oke teman-teman, kalian bisa pause dulu kemudian menjawab dalam hati ya. Oke, di sini jawabannya adalah yang C ya. Mengadaptasikan gaya inklusi. Gaya mengajar inklusi adalah suatu gaya pembelajaran dengan cara menyajikan materi pembelajaran secara rinci dan menawarkan tingkat-tingkat kesulitan yang berbeda secara berurutan. Dengan tujuan agar siswa kreatif dan mendapatkan kemudahan dalam mempelajari suatu keterampilan gerak. Oke teman-teman, mungkin itu dulu dari saya untuk video kali ini. Semoga yang sudah saya paparkan di video ini bisa menambah wawasan untuk teman-teman PJOK semuanya untuk persiapan tes PPPK tahap 2 nanti. Semoga teman-teman yang tahap pertama belum lulus, semoga akan lulus di tahap kedua ini. Amin. Oke, salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.